Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlianti, 18031. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang surat keterangan visum et repertum korban hidup dan menjelaskan poin-poin dari pembuatan surat SPF atau surat permintaan visum. Yang pertama adalah di sini kita lihat ada alur penanganan medis untuk korban hidup. Jadi ketika korban dimulai dirawat, dilakukan perawatan medis, pemeriksaan medis, kemudian dilakukan penata-laksanaan medis. Setelah itu barulah sang penyidik membuat surat keterangan SPF, permintaan visum, kemudian dibawa ke dokter forensik. Tapi kita tidak sebagai dokter, kita tidak bisa menerima atau semerta-merta kalau sang dari penyidik itu tidak membawa surat tugasnya. Ditakutkan nanti ada yang hal-hal yang kecurangan atau ada hal yang oknum yang tidak bertanggung jawab menambah atau memalsukan data-datanya, karena ini nanti akan dibawa ke pengadilan dan sangat dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan forensik, keluarlah SKFR-nya, kemudian nanti dilakukan perekaman. Setelah itu ini dia ada contoh surat permintaan visum. Jadi nomor suratnya itu B821-I-2021 Reskrim dari Makassar 15 Januari 2021. Ini merupakan surat permintaan visumnya. Jadi untuk surat permintaan visum itu, ini yang pertama adalah sangat wajib ada institusi mengeluarkan surat SPF. Ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Ini kopnya. Setelah itu wajib diberikan nomor surat, nomor SPF-nya, biar lebih gampang ditemukan, dan karena juga banyak kejadian atau banyak korban lainnya, banyak orang yang minta untuk dilakukan SPF, jadi agar datanya tidak tertukar seperti itu. Setelah itu harus wajib diletakkan tempat, tanggal, dan pembuatan SPF. Gunanya apa? Biar lebih gampang ya, tidak ada kecurangan, lebih kita tahu untuk tentang peristiwa kejadiannya begitu. Kapan dibuat surat SPF ini? Kemudian juga ini institusi RS tujuan SPF ini diberikan kepada misalkan kepada rumah sakit Unhas, pendidikan Unhas, atau rumah sakit pendidikan UIN. Ini diberikan kepada institusi tujuan SPF. Kemudian ini dasar-dasar hukumnya, kemudian laporan nomor polisi yang diajukan. Setelah itu wajib ada identitas pasien, biar ditahu nama-namanya dan agar data-datanya dan nya tidak tertukar. Terus ini kejadiannya. Setelah itu juga harus ada pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan, tindakan yang diminta. Contohnya adalah ini, mohon dilakukan pemeriksaan medis atau pengobatan perawatan atas nama tersebut yang dibuatkan surat SPF dari identitas pasien ini. Kemudian ini juga ada penyidik yang menandatangani SPF ya. Kemudian ini juga permintaan SPF dari penyidik oleh petugas institusi yang menerima. Misalkan Dr. Nur Fadlianti, jabatan dokter, misalkan dokter umum, tanggal 26 April 2017, misalnya jam 5:30. Terus ini ada juga nomor registrasi kasus di rumah sakit atau nomor SKFR. Yang kedua, ini adalah contoh format SKFR korban hidup. Jadi yang pertama ini ada logo institusi yang mengeluarkan atau menerbitkan SKFR. Setelah itu ada kop surat yang diisi resmi. Nah, ini ada kop surat yang diisi resmi.
dari mengeluarkan penerbitan untuk keterangan visum et repertum. Kemudian ini juga ada logo institusi jenjang apabila ada kerjasama untuk pembuatan SKVR ini. Setelah itu wajib kenapa harus ada alamatnya di sini, agar kalau misalkan semisal ada apa-apa dalam tugasnya atau dalam kekeliruan dalam pemeriksaan, ya bisa kita datang ke alamat rumah sakitnya. Terus ada pro justitia, yaitu fase dimana keterangan visum et repertum yang berasal dari dikeluarkan untuk suatu kebenaran, atau biasa disebut dengan for the sake of the truth, yang nanti ini harus benar-benar karena kita akan mempertanggungjawabkan di pengadilan. Dan juga kita mengisi SKVR ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kita tidak boleh menggunakan bahasa medis karena yang nanti akan membacanya adalah orang pengadilan, kepolisian, tim penyidik. Dia tidak mengerti bahasa medis. Sini ada surat keterangan yang sesuai dengan surat visum et repertumnya dikeluarkan pada bagian administrasi institusinya. Kemudian di sini ada surat permintaan VER-nya. Surat permintaan VER ini diisi sesuai dengan diisi dengan sesuai yang dikeluarkan oleh bagian administrasi institusi. Jadi nomor VER-nya B821/1 2021. Kemudian tanggal dan waktu SPF diterima 15 Januari tahun 2021 pukul 9:30. Ini ketika ada masih ada space-nya, maka kita harus mengisi sampai ujung garis atau ujung frase, karena menghindari adanya kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti siapa tahu mereka mengisi dan menambahkan datanya. Itu sangat tidak boleh, karena nanti kita akan lagi-lagi benar-benar ini pro justitia yang nanti dilakukan di pengadilan. Maka tidak boleh ada faktor-faktor yang mencurangi. Ini harus dalam keadaan benar. Terus di sini ada pihak yang membuat SPF ya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Terus jenis pemeriksaan diminta pemeriksaan media dan visum et repertum. Kemudian laporan visum et repertumnya ini harus diisi sesuai dengan dari identitas dari institusi. Ini harus dengan garis miring, dicetak garis miring. Identitas pasien bisa menggunakan KTP, SIM, paspor, dan dari langsung dari SPF-nya. Namanya Andi Muhammad Safri, tanggal umur Makassar 19 September tahun 1989, umurnya 31 tahun. Ini harus dicetak dengan garis miring. Pekerjaannya sopir, agama Islam, alamat Jalan Kota Baru, lorong 3, nomor 122 Kota Makassar. Nomor identitas ini kita ambil tadi dari nomor yang sesuai dengan KTP atau SIM, paspor yang dicantumkan dalam SPF. Kemudian ada hasil pemeriksaan ini diisi dari tenaga medis. Yang pertama adalah kita lakukan anamnesis, kita bertanya-tanya kepada korban bagaimana fakta kejadiannya, lukanya sebelah mana, lukanya apa saja. Jadi berdasarkan dari hasil anamnesisnya, jadi korbannya itu dia datang ke Rumah Sakit Pendidikan Unhas pada tanggal 15 Januari tahun 2021 pada pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Korban itu dia datang diantar oleh dua saudaranya dengan keluhan nyeri pada dada kanannya. Berdasarkan pengakuan korban, jadi kejadian ini terjadi karena perampokan di Jalan Vetra Selatan pukul 6:56. Jadi di dada korban itu dia ditinju sebelah kanan dan jumlah pelaku itu ada 2 orang. Kemudian lanjut pemeriksaan fisis. Pemeriksaan fisis itu adalah pemeriksaan fisik yang diisi juga oleh dokter atau tenaga medis.
dilihat kesadarannya penuh, GCS 15, denyut nadinya 82 kali per menit, pernapasannya, tekanan darah, suhu badan juga normal. Terus pakaiannya korban menggunakan jaket abu-abu berwarna hijau dan celana jeans warna abu-abu. Tinggi badannya 162 cm, berat badannya 54 kg. Ciri khusus tidak ada kelainan, kepala tidak ada kelainan juga, kepala, leher, bahu itu tidak ada kelainannya. Terus bagian dadanya itu tampak sebuah luka di dada kanan berjarak 9 cm dan lebar 6,5 dari garis tengah tubuh, terus 8 cm dari atas susu. Untuk lukanya itu dia tidak teratur, berbatas juga tidak teratur. Terus dasarnya lukanya berwarna merah yang sudah mengering. Terdapat kelainan lain di sekitar lukanya. Kemudian untuk punggungnya tidak ada kelainan. Perut, pinggang, bokong, dubur, alat kelamin, alat anggota gerak atas dan bawah itu semua tidak ada kelainan. Untuk hasil laboratoriumnya juga dari hasil pemeriksaan penunjangnya. Jadi pemeriksaan penunjang itu diisi dari yang bisa saja dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Ini dari tenaga medis, laboratorium, radiologi, dan untuk RAM-nya itu tidak dilakukan pemeriksaan dan lainnya, tidak ada pemeriksaan lainnya. Nah, ringkasan pemeriksaan itu pasien dalam keadaan sadar penuh, tingkat kesadarannya 15, terus denyut nadinya 82 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, tekanan darah 123/80 mm reksa, suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius. Pakaiannya pasien menggunakan jaket abu-abu hijau dan celana jeans berwarna biru. Tinggi badan 163 cm, berat badan 54 kg. Ciri khususnya tuh ada luka pada dadanya, terdapat satu buah luka lecet dan luka tertutup di regio kanan dada. Setelah itu panjang lukanya 5 cm, lebarnya 6 cm, dan batas luka tidak tegas tapi lukanya tidak rata dan berdasarkan warna merah keunguan. Terus diagnosis kerja codingnya itu diisi sesuai dengan diagnosis yang terdapat jejas atau damage pada saat dilakukan pemeriksaan pasien hidup dalam rangka untuk menjawab surat permintaan visum et repertumnya, di mana damage itu tersebut merupakan rangkaian damage dan komplikasi konsekuensi yang adanya kejadian atau insiden. Maka dalam menggunakan rangkaian patomekanisme tersebut perlu dimasukkan dalam lampiran semua ringkasan atau resume medik yang tindakan medik terlebih dahulu dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan yang berwenang. Nah, untuk urutan diagnosis menggunakan multiple cause of damage atau MCOD, sehingga tertulis keadaan morbidnya yang langsung berhubungan dengan damage-nya sekarang itu A1 dan penyebab antaranya A1 dan A3, serta penyebab yang mendasari damage A4. Selain itu juga dituliskan keadaan morbid lainnya yang mempunyai hubungan dengan penyebab langsung yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan penyebab damage tersebut. Namun kontribusi terhadap itu keadaannya damage B1, B2, dan B3 atau bahkan B4, kemudian akan diagnosis atau damage-nya tersebut diberikan sesuai kode International Classification of Disease 10 atau ICD-10. Setelah itu di sini penyebab damage-nya langsung A1, kerusakan pada lapisan kulit. Terus penyebab yang mendasari trauma tumpul, keadaan morbid yang tidak berhubungan penyebab tersebut namun terhadap kontribusi tersebut. Di sini keadaan morbid lainnya B1, B2 tidak ada. Terus pengobatan dan tindakan medis, dilakukan pengobatan dan tindakan. Prognosisnya pasien ini nanti dapat bisa melakukan keadaan sehari-hari. Kesimpulannya didapatkan satu buah lecet pada dada kanan
tentang Dr. Nurflianti 70600118031. Jabatan dan kompetensi itu dokter umum, tanda tangan di sini. Terus setelah itu lampiran pemeriksaannya berupa media, hasil klinis tidak ada, histopatologi tidak ada, toksikologi tidak ada, tapi ada satu foto whole body, satu foto regional, dan satu foto close up. Mungkin itu tadi penjelasan untuk pembuatan surat SPF dan surat keterangan visum et repertum pada korban hidup. Apabila saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.